Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Ayu Lestari dari Teknik Komputer 2019 Politeknik TEDC Bandung. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang sorting. Pengertian sorting atau pengurutan sendiri adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Pengurutan dapat dilakukan secara ascending dan descending. Ascending yaitu urutan objek yang disusun mulai dari nilai terkecil hingga terbesar. Sedangkan descending yaitu urutan objek yang disusun mulai dari nilai terbesar hingga terkecil. Ada banyak alasan dan keuntungan dengan mengurutkan data. Data yang terurut dengan baik mudah untuk dihapus jika sewaktu-waktu data tersebut tidak diperlukan lagi. Selain itu, dengan mengurutkan data, maka kita semakin mudah untuk menyisipkan data ataupun melakukan penggabungan data. Ada banyak jenis sorting, salah satunya itu bubble sort. Bubble sort merupakan metode sorting termudah. Diberi nama bubble karena proses pengurutan secara berangsur-angsur bergerak atau berpindah ke posisinya yang tepat, seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas bersoda. Bubble sort mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar jika pengurutannya ascending. Jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar jika pengurutannya descending. Algoritma ini seolah-olah menggeser satu persatu elemen dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan tergantung jenis pengurutannya. Ketika satu proses telah selesai, maka bubble sort akan mengulang proses demikian seterusnya. Kapan berhentinya? Bubble sort berhenti jika seluruh array telah diperiksa dan tidak ada pertukaran lagi yang bisa dilakukan, serta tercapai perurutan yang telah diinginkan. Algoritma bubble sort mudah di dalam sintaks, tetapi lebih lambat dibandingkan dengan algoritma sorting yang lain. Di sini terdapat contoh program bubble sort. Ini sintaks yang telah saya buat ya teman-teman. Ini tentang mengurutkan nama-nama buah-buahan ya. Nah, saya akan menampilkan outputnya ya. Nah, ini outputnya. Tadi kan saya memasukkan nama buah-buahan tidak secara terurut ya. Ini stroberi, melon, pisang, mangga, leci, pir, apel, jeruk, ceri. Nah, setelah saya urutkan melalui sintaksnya, ini yang ditampilkan. Jadi berurutan dari apel, ceri, jeruk, leci, mangga, melon, pir, pisang, stroberi. Begitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai selection sort ya. Selection sort. Untuk setiap proses akan dicari elemen-elemen yang belum diurutkan yang memiliki nilai terkecil atau terbesar akan dipertukarkan ke posisi yang tepat di dalam array. Misalnya, untuk putaran pertama akan dicari data dengan nilai terkecil dan data ini akan ditempatkan di indeks terkecil yaitu data 0. Pada putaran kedua akan dicari data kedua terkecil dan akan ditempatkan di indeks kedua yaitu data pertama atau ke-1. Selama proses, pembandingan dan pengubahan hanya dilakukan pada indeks pembanding saja. Pertukaran data secara fisik terjadi pada akhir proses. Jadi terdapat contoh program selection sort-nya ya. Sini saya sudah membuat contoh sintaksnya ya. Di sini juga sama mengenai mengurutkan nama buah-buahan. Nah, di sini saya
mengurutkannya secara ascending atau menaik ya. Ini untuk menampilkan hasil outputnya. Nah, saya akan menampilkan outputnya ya. Nah, ini setelah saya mengurutkannya. Tadinya kan tidak berurutan ya, tidak seperti ini. Nah, setelah saya urutkan menjadi terurut dari apel, cherry, jeruk, kiwi, leci, melon, pir, pisang, stroberi. Nih, seperti ini. Nah, beda kan? Tadinya seperti ini, setelah diurutkan menjadi seperti ini. Begitu. Dan terakhir saya akan menjelaskan mengenai insertion sort. Insertion sort mirip dengan cara orang mengurutkan kartu. Selembar demi selembar kartu diambil dan disisipkan ke tempat yang seharusnya. Pengurutan dimulai dari data kedua sampai data akhir. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka akan ditempatkan di posisi yang seharusnya. Pada penyisipan elemen, maka elemen-elemen lain akan bergeser ke belakang. Di sini saya terdapat contoh program insertion sort-nya ya. Saya sudah membuat sintaksnya. Di sini juga saya sama mengurutkan nama buah-buahan, cuma berbeda ya. Yang tadi sebelumnya kan bubble sort dan selection sort. Nah, ini insertion sort-nya. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan menampilkan outputnya teman-teman. Nah, di sini kita bisa menampilkan berapa data yang ingin ditampilkan. Misalkan saya ingin menampilkan 4 saja ya. Nah, masukkan namanya, misalkan kita acak ya, dari melon misalnya. Terus apalagi apel, jeruk, terus pisang ya. Nah, ini kan udah 4. Nah, setelah diurutkan, sekarang sudah terurut. Yang tadinya melon, apel, jeruk, pisang belum terurut, sekarang sudah terurut ya. Dari apel, jeruk, melon, dan pisang. Nah, segitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai sorting. Dan contohnya itu bubble sort, selection sort, dan insertion sort ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Maaf banget banyak kesalahan dan kalau kurang jelas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.